teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran saya hari ini. Namun sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya saya menyapa pada teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan dan juga hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Senyum manis selalu peranda rasa nyaman. Terkadang juga menutupi yang belum sembuh secara perlahan. Ini kita belajar bicara secara tidak hanya untuk didengar, tapi juga untuk dipahami dengan perasaan. Halo, perkenalkan saya Gading Muhammad Thorik dari Prodi dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, khususnya di kelas C semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan nomor NIM 0101242082. Baiklah, untuk lebih meningkatkan waktunya, kita masuk ke materi pembelajaran yang mengenai media komunikasi. Secara etimologi, istilah media komunikasi ini tersusun dari dua kata, yaitu media dan juga komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau penghubung. Dalam kata ini memiliki makna yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan sesuatu kepada orang lain. Yang mana dalam media ini kita masuk ke komunikasi. Yang mana komunikasi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang bersumber dari komunikor, yang mana dalam arti memiliki arti yaitu berbagi bersama. Dalam konteks ini, komunikasi berarti menyampaikan pesan, informasi, ide ataupun gagasan kepada satu individu atau satu kelompok kepada orang lain ataupun kelompok lain. Jadi, secara etimologi, media komunikasi merupakan sarana atau perantara ataupun penghubung untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, dan lain sebagainya dari komunikator kepada komunikan. Kemudian juga ada secara terminologi. Banyak dari pakar ahli komunikasi yang mendefinisikan media komunikasi ini secara berbeda-beda. Yang pertama dari Dittner. Beliau mengungkapkan bahwa media komunikasi adalah saluran atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima dengan tujuan tertentu. Kemudian juga ada ahli yang bernama Cangara. Beliau juga mendefinisikan bahwa media komunikasi merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima agar pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan juga ada ahli lokal yang bernama Effendi. Beliau juga mendefinisikan bahwa media komunikasi adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, sehingga terjadi perubahan sikap, pendapat, ataupun perilaku. Jadi secara harfiah,
Pengertian dari media komunikasi ini yaitu sarana atau penghubung untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan sehingga menciptakan pengubah sikap, pendapat, dan juga perilaku. Baik, setelah kita mengerti dan juga memahami definisi dari media komunikasi, maka kita masuk kepada ruang lingkup media komunikasi. Media komunikasi ini mencakup sangat luas karena ia hadir dalam berbagai bentuk, fungsi, dan juga sifat ke dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangannya teknologi, ruang lingkup media komunikasi ini juga semakin kompleks. Maka kita bahas secara satu persatu. Yang pertama ada media tradisional atau konvensional, yang mana fungsi utamanya yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang singkat, kemudian juga tidak terlalu luas. Adapun contoh dari medianya yaitu bisa dengan papan pengumuman, kemudian pamflet, spanduk, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga media massa. Media massa ini memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi secara meluas, serentak, dan juga satu arah. Adapun contoh dari media massa yaitu ada dari radio, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah media massa ada yang namanya media digital atau media online. Media ini memiliki proses atau menyampaikan pesan dengan secara cepat tanpa ada batas ruang dan waktu. Yang mana contoh dari media digital ini itu seperti media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, ataupun platform-platform aplikasi lainnya seperti YouTube, kemudian Google, dan juga berita sumber internet lainnya. Kemudian dari semua media-media itu, seiring dengan perkembangannya zaman, maka media komunikasi ini mungkin kedepannya bisa lebih inovatif lagi, mungkin dengan menyampaikan pesan dengan lebih cepat, ya, lebih tepat, tanpa mengorbankan yang namanya independensi. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini mengenai media komunikasi. Maka saya Gading Muhammad Thorik mohon pamit undur diri. Jalan-jalan sama janda, tidak lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.